Saya mengucapkan shalom bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, amin. Orang yang mengasihi Tuhan akan selalu rindu untuk bersekutu bagi Tuhan, amin. Amin saudaraku, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah kita dengan doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, yang kudus, yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami bisa berkumpul kembali hari ini di tempat ini Bapa. Untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Untuk dengar-dengar mengenai firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa Bapa, untuk setiap jiwa-jiwa yang datang di hari ini Bapa. Mari Tuhan yang berkati pribadi lepas pribadi Bapa. Dari tempat ini kami bersatu hati Bapa. Bersepakat kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami Bapa. Membawa segala kerinduan kami Bapa. Engkau bisa melihat Bapa apa yang menjadi kerinduan kami, bahkan di hati kami yang terdalam yang tidak sanggup kami ucapkan, Engkau tahu Bapa. Mari Tuhan yang memberkati pribadi lepas pribadi. Baik itu kerinduan untuk pekerjaan, untuk kesehatan, kerinduan untuk teman hidup, kerinduan untuk bisnis yang lebih lancar Bapak, kerinduan untuk studi Bapak. Tuhan yang memberkati pribadi lepas pribadi Bapak. Kami percaya Bapak, seperti yang Engkau janjikan saat kami bersatu hati meminta di dalam nama Yesus, Engkau sudah mengabulkannya Bapak. Dan kami percaya hari ini Bapa yang di surga sudah mengabulkan kerinduan kami ya Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami berdoa untuk tempat ini Bapa. Biarlah darah Yesus yang menguduskan tempat ini, darah Yesus yang menyucikan tempat ini. Dan di dalam nama Yesus kami tolak semua kuasa-kuasa jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami ini. Biarlah Engkau yang memberkati ibadah kami ini Bapa. Biarlah hadirat-Mu nyata di tempat ini Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami juga berdoa Bapa untuk hamba-Mu Bapa Sidabalok yang akan menaburkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini Bapa. Biarlah hikmat marifat yang daripada-Mu melimpah untuk hamba-Mu. Berkati pelayanannya Bapa. Berkati istri, anak-anak, menantu, bahkan cucu, bahkan seluruh keluarga besar hamba-Mu ini kami serahkan perlindungannya hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa Bapa untuk GBI Alam Hotel, Tuhan yang memberkati Bapa. Biarlah gereja ini menjadi berkat untuk daerah di sekeliling gereja ini Bapa. Dan biarlah melalui pelayanan gereja ini semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau Bapa. Biarlah semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan ya Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami juga berdoa Bapa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa Bapa untuk Pak Niko Notona Harjo, Pak Elambang Jonan, Pak Edi Praino, bahkan pemimpin kami di tempat ini Bapak Poltasia. Tuhan yang memberkati hamba-hamba-Mu ini. Biarlah Engkau memberikan kesehatan, umur yang panjang, bahkan kemanapun hamba-hamba-Mu ini melangkah. Biarlah tanda-tanda ajaib dan heran daripada-Mu selalu menyertai hamba-hamba-Mu ini. Biarlah melalui pelayanan hamba-hamba-Mu ini semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Bapa. Berkati setiap aktivitas pelayanan, berkati istri, anak-anak, bahkan seluruh keluarga besar dari hamba-hamba-Mu ini Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Indonesia, Tuhan yang memberkati. Kami berdoa untuk setiap daerah dari Sabang sampai Merauke, Tuhan yang memberkati. Tuhan yang mengadakan pemulihan yang terbaik daripada-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk Provinsi Sumatera Utara, untuk Kota Medan, bahkan setiap lingkungan di mana kami tinggal, Tuhan yang memberkati. Bahkan setiap rumah yang kami tempati, Tuhan yang memberkati. Biarlah dimanapun kami tinggal ada sukacita, ada pengharapan-pengharapan baru yang daripada-Mu Bapa. Bahkan ada berkat-berkat yang baru yang Tuhan sediakan buat kami setiap hari Bapa, dimanapun kami tinggal Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, Menteri setingkat Menteri. Kami berdoa untuk TNI Polri, bahkan pemimpin kami di daerah, Tuhan yang memberkati. Berikan hati yang takut akan Engkau Bapa dalam memimpin bangsa kami, dalam memimpin kota kami, bahkan dalam memimpin lingkungan kami. Biarlah kesejahteraan, keamanan yang daripada Tuhan melingkupi bangsa kami, melingkupi kota kami.
bahkan melingkupi lingkungan di mana kami tinggal. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang menyakiti kami. Kami melepaskan kasih untuk orang-orang yang membenci kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami siap untuk memulai ibadah kami. Mari kita yang siap untuk memulai ibadah, bersama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Kami ada sampai hari ini bukan karena kehebatan dan kekuatan kami, bahkan karena kebaikan kami. Satu hal yang kami percaya Bapa, semua karena kasih-Mu, kasih yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik bagi setiap kami. Pagi hari ini kami datang merendahkan hati kami Tuhan. Kami membawa syukur kami Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik
menjadi doa kami Bapa. Ini yang kami percaya Tuhan. Kasih-Mu selalu nyata, selalu baru setiap harinya Tuhan. Ora Bapa 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 Bapa. Shikira la 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 la. Shikira Bapa 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 Bapa. Jesus, mari lebih lagi katakan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari mengangkat tangan katakan, oh Jesus, terima kasih Tuhan. Jesus, Bapa 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 Bapa. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku segalanya. Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya. Kau Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Jesus, Kau yang terbaik bagi kami Bapa. Kau teramat baik bagi setiap kami Bapa. Dalam keadaan baik atau tidak baik pun kami mengatakan Engkau baik Tuhan. Oh, besar setiamu, besar kasih-Mu Bapa. Tak pernah berakhir dalam hidup kami. Shal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 a. Mari menyembah, mari menyembah. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Engkau segalanya Tuhan. Kau baik bagi kami. Kami menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami mau mengalami Engkau Tuhan. Kami rindu Bapa ibadah ini menjadi ibadah yang diberkati bagi setiap kami. Biarlah Tuhan diberkati atas pujian dan penyembahan yang kami naikkan Bapa. Shikira Bapa 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 Bapa. Iral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 a. Kasih-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang kami perlu. Engkaulah kekuatan bagi setiap kami. Engkaulah perlindungan bagi setiap kami Tuhan. Jesus, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami puji nama-Mu. Kami muliakan Engkau Raja atas hidup kami. Oh, haleluya, haleluya. Shikira Bapa 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 Bapa. Shikira da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 . Kasih-Mu selalu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Seperti sungai yang mengalir, demikianlah kasih-Mu Tuhan. Tak terukur panjang dan lebarnya kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Tak dapat kami membalas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami menyembah-Mu dalam hadirat-Mu Bapa. Ira Bapa 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 Bapa. Shikira Bapa 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 Bapa. Jesus, Kau baik Tuhan. Engkau baik Bapa. Orala Bapa 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 Bapa. Shikira la 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 la. Shikira la 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 la.
setiap pujian kami Bapa. Biar namamu disukakan ya Bapa. Ora la pa 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 pa. Shikira la 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 la. Oh Jesus. Shikira pa 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 pa. Shikira pa 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 pa. Shikira pa 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 pa. Jesus. Shikira la 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 la. Shikira la 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 la. Engkau ajaib Tuhan. Engkau hebat Bapa. Engkau luar biasa Tuhan. Shikira la 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 la. Shikira pa 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 pa. Haleluya. Shikira pa 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 pa. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. Mari lebih lagi katakan Allah itu baik. Benar Bapa, Engkau Allah yang baik bagi setiap kami. Allah yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Syukur Bapa, 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 Engkau baik Tuhan. Allah itu baik. Dia baik buat saya. Mari kita bangkit berdiri katakan God is so good. 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 God is so, amen, is so good. Mari sambil bertepuk tangan katakan Allah itu baik. Mari katakan lagi Allah itu baik. Benar Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi setiap kami. Yes. Baik. Dia baik buat saya. Mari lebih lagi katakan Allah itu baik. God is so good. Allah itu Mari dengan yakin katakan itu baik. Ini yang menjadi seruan hati kami Bapa. Kami berkata dengan iman kami Allah itu baik. Baik atau tidak baik keadaan kami. Kami mau katakan Allah itu baik. Oh Rama Mama bisa. Mari dengan segenap hati katakan Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu ini yang kami percaya Tuhan. Kau selalu baik. Kau selalu ada di setiap musim hidup kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Sekalipun terjadi Tuhan, kami percaya semua untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau bersorak-sorai menyanyikan kebaikan-Mu Bapa. Biarlah kiranya Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan amin. Allah itu baik, amin. Bapak Ibu Saudara boleh tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Katakan kanan kirimu, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu tidak ada kasih yang melebihi kasih Tuhan, amin. Amin. Kita ada saat ini kita dipertemukan oleh karena kasih Tuhan bagi setiap kita, amin. Amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Boleh tepuk tangan yang lebih dahsyat Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat
apapun yang terjadi, Allah itu baik, amin. Supaya kebaikan Tuhan itu mengalir bagi setiap kita, amin. Izinkan saya bertanya Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak kita yang baru pertama kali bergabung beribadah di tempat ini? Puji nama Tuhan, di minggu-minggu yang ke depan kita akan membawa banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Kami mau katakan terus Engkau baik Bapa. Sehingga kebaikan-Mu itu terus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Tuhan yang besar dalam hidup kami. Yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami juga memberikan yang terbaik. Kami rindu memberikan yang terbaik bagi-Mu Bapa. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita katakan dari awal. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita perlahan bangkit berdiri. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan
Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Yes. Di dalam hidupku janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Amin, amin. Di dalam hidupku, amin Tuhan. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhan. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhan. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Sorakan haleluya, lebih lagi haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan kekal selama-lamanya. Kami ada di sini merendahkan hati kami. Kami haus akan Engkau. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Rahmataka ya ralamashina makaya Urialamashina mataka ya ralawalawalas. Inna mataki namakoya ralabashina makaya ralamas. Urialamashiki ya ralawalawas. Mari Allah Roh Kudus, hadirlah di tempat ini, memenuhi setiap kami. Mari angkat suaramu, mari naikkan syukurmu kepada Tuhan, naikkan pujianmu kepada Allah. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kami buka hati kami di hadapan-Mu. Mari Tuhan, penuhi kami dalam seluruh kepenuhan-Mu, ya Allah. Rialabashanda lalabata kaya lalabas.
Boshi Namasando. Yesus, 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 Yesus. Yalabashi Namayana. Yalabalawa. Yesus, Yesus. Yalabasha kata karata kayara. Yesus. Yesus. Urapi kami Tuhan, sehingga pengurapan itu yang membuat kami mengerti firman. Pengurapan itu yang membuat setiap kami bisa menghidupi firman-Mu dalam hidup kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Doa kami, harapan kami semuanya kita dalam keadaan baik, amin. Ini minggu terakhir di bulan Maret ini. Kalau kita melihat tidak terasa, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Nah, bulan depan kita akan merayakan Paskah, tepatnya 7 April, hari Jumat. Lalu masuk dalam perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ini sesuatu yang kembali mengingatkan kita betapa pentingnya kita beribadah. Nah, hari ini Tuhan menaruh di hati saya untuk mengangkat tema ini. Mari Roma 9 ayat 13-14. Roma 9 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Kita akan baca ini bersama-sama. Saya ajak Bapak Ibu semuanya kita yang ada. Kita akan baca ayat ini. Yuk, sudah dapat semuanya, ada di depan ya. 1, 2, 3 ya. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ayat 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Nah, mungkin ada banyak pertanyaan di dalam pikiran dan hati kita. Hampir belum pernah kita membaca hal yang seperti ini. Selalu yang ada dalam bayangan dan pikiran dan hati kita, Allah itu mengasihi kita. Tetapi 2 ayat yang kita baca ini dikutip dari Maleakhi pasal yang pertama, ayat 2 dan 3. Sekali lagi secara teologianya, maka kita harus mengerti kalau satu pernyataan itu diulang 2 kali, maka sebaiknya itu haruslah kita perhatikan lebih sungguh lagi. Ya, bukan berarti kalau dia hanya 1 kali dituliskan kita tidak perhatikan. Tapi kalau itu dituliskan 2 kali, 3 kali, itu diminta untuk kita lebih lagi memperhatikannya. Nah, saya ulangi, biasanya yang kita tahu dalam benak pikiran kita adalah bahwa Allah itu mengasihi kita. Tetapi ayat ini itu kontras ya. Karena dikatakan Allah mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Dan tidak ada salah satu pun di antara kita yang mau menerima kalimat kita dibenci Tuhan. Semuanya mau dikasihi Tuhan. Nah, pertanyaan yang begitu dalam bagi kita. Apa alasannya kenapa Tuhan benci Esau? Ini satu keluarga ya. Nah, ini namanya dari keluarga Ishak. Ishak ini punya istri dari Ribka, melahirkan 2 anak ini. 1 Esau itu dan Yakub, ini saudara kembar. Kalau kita baca Kejadian pasal yang ke-25, maka di luar Esau lahir. Tapi Alkitab menuliskannya pada waktu Esau keluar, maka tangan daripada Yakub memegang tumit daripada Esau. Jadi maaf, hanya jarak hitungan detik atau menit dan itu juga keluar. Tapi yang pertama itu yang lahir adalah Esau, baru Yakub.
Nah, sejak dalam kandungan ibunya Ribka, maka anak ini dua-duanya bertolak-tolakan di dalam rahim ibunya. Artinya mereka ini adalah dua yang akan dinubuatkan ke depan, bahwa ini akan menjadi dua bangsa yang memang itu berbeda. Atau kita baca ayatnya ya. Mari kita lihat Kejadian 25 ayat yang ke-23. Kejadian 25 ayat 23. Maka waktu Ribka, bayangkan seorang ibu mengandung anak kembar dan anaknya itu di dalam bertolak-tolakan. Maka maaf, kasihan ibunya. Itu penderitaan. Maka Ribka tanya, Tuhan gimana ini? Lalu Tuhan berkata, firman Tuhan kepadanya, kepada Ribka, dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua, perhatikan, akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Dan yang tahu ini hanya Ribka ibunya. Ishak tidak tahu itu. Dan dua anak ini tidak tahu. Nah, ketika mereka lahir bertumbuh dan dua pribadi ini berbeda. Kalau itu Esau, dia suka berburu. Tapi kalau dia ini Yakub, ini dia orang rumah, anak mama. Nah, dicatat di Alkitab, maka Ishak sayang sama Esau karena suka makan daging buruan yang dibawa oleh Esau. Tapi Ribka kasih kepada Yakub. Nah, kisah ini kalau kita melihat apa yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang membuat itu Esau dibenci Tuhan. Dimulai satu ketika, kenapa waktu itu maka Esau itu berburu. Tapi sepanjang hari dia berburu gak dapat apa-apa. Ya otomatis maka dia lapar. Waktu dia pulang dari tempat dia berburu, pulang ke rumah, maka Yakub itu sedang memasak ya kacang merah. Ya. Dan dicatat di situ itu karena Esau lapar, maka dia mencium itu begitu wangi. Lalu dia datangi adiknya. Dia minta, dia kasih tahu dia lapar, dia minta kacang merah itu. Nah, saya tidak tahu akar masalahnya di mana, tetapi Yakub bilang enggak bisa. Ya. Mintalah, aku lapar, enggak bisa. Lalu Yakub ini mulai bergening, tawar-menawar. Oke, saya kasihlah. Tapi maaf, jual dulu hak kesulunganmu. Mari kita melihat apa itu hak kesulungan. Nah, di Israel hak kesulungan ini itu bicara identik dengan berkat kesulungan. Apa maksudnya hak kesulungan? Kalau di satu keluarga itu ada 4 anak, maka anak paling besar itu memperoleh hak kesulungan. Apa artinya? Nah, artinya adalah kalau orang tuanya punya harta, maka tidak dibagi 4 karena anaknya 4, dibagi 5. Karena anak paling besar dapat 2 bagian. Yang nomor 2, 3, 4 hanya 1 bagian. Itulah ketetapan dan itu firman Tuhan untuk orang Israel. Kalau untuk kita sekarang tidak berlaku ya. Ya, tidak ada berlaku seperti itu. Enak sekali yang paling besar. Kalau kita orang Batak malah anak siapu dan bawa yang dapat rumah. Saya anak paling kecil, laki-laki lagi. Tapi maaf, di zaman sekarang ini kita sudah ikuti peraturan undang-undang. Ya, maka semua hak daripada anak sama. Kalau saudara bawa jalur hukum. Tapi kadang-kadang ada juga yang protes. Tidak, laki-laki sekian persen, perempuan hanya sekian. Kenapa? Kata buruh ini kan, kamu kan dari suamimu dapat juga. Nah, ini masing-masing lah mengambil keputusan. Tapi di dalam firman Tuhan dan di dalam perjanjian lama itu jelas. Maka itu dibagi lebih. Kalau anaknya 4 dibagi 5. Nah, anak sulung dapat 2 bagian. Pada waktu itu bargaining ini berlaku. Maka Yakub berkata, berilah hak kesulunganmu. Nah, karena lapar, karena dia sudah lapar, maka dia tidak memperhatikan. Itu bukan hanya perkara lahiriah, tetapi itu perkara ilahi. Dan Esau tidak mengindahkannya, dia jual itu. Baru apa yang terjadi kisahnya kita hafal lah. Ketika Ishak sudah berumur tua, bahkan dikatakan rabun matanya.
Dia tahu waktunya tidak lama lagi. Saya mau beritahu Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan. Dengar, setiap ciptaan Tuhan, setiap manusia itu tahu kapan dia dipanggil Tuhan. Catat baik itu. Kenapa banyak orang gak tahu? Karena dia tidak peduli panggilan Tuhan akan kembali ke sana. Perhatikan Paulus tuliskan, perhatikan Petrus tuliskan, perhatikan banyak hamba-hamba Tuhan dicatat di Alkitab. Waktuku telah tiba. Aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Semua orang yang diciptakan Tuhan itu tahu kapan waktunya dipanggil Tuhan. Sebab apa? Penciptanya Tuhan memberitahu, hanya kita gak mau dengar. Dan istilah dunia itu selalu dikatakan sudah ada tanda-tandanya. Kayak lain mama ini. Gak pernah minta ini, minta ini. Nah, ada tanda-tandanya. Sekali lagi bagi kita orang percaya, dengar bukan hanya panggilan melayani, dengar waktunya engkau dipanggil kembali di sana, ke sana. Kalau engkau tidak dengar, engkau tidak persiapkan hidupmu untuk kembali ke sana. Sangat sayang. Sekali lagi, kita orang percaya harusnya tahu kapan kita dipanggil. Bukan waktunya. Saya tidak bilang kalau ada waktunya saudara takut. Kalau ditetapkan besok, lusa, pas Natal. Takut kita semuanya, bukan. Tuhan gak bicara ini. Sebab itu ada, kalau kita dengar suara Tuhan, perhatikan. Sebab jangan sampai kita sudah ikut Tuhan, bayar harga, akhir kehidupan kita meninggalkan Tuhan. Sayang sekali. Kita harus setia sampai akhirnya. Nanti Tuhan yang beri pengertian sama saudara, karena saudara melihatnya agak lain memandang saya. Sudah, Tuhan kasih pengertian. Kita ketemu dengan banyak hamba-hamba Tuhan, ya, bahwa seyogianya memang begitu. Hanya kita nggak peduli dengan begitu. Mari lebih peka lagi suara Tuhan. Tuh udah bilang begini, persiapkan. Ya, sebenarnya kalau kita lihat yang di YouTube bahwa ada anggota dewan, dia ini sampaikan loh di depan, di rapat sidang. Siap rapat, dia nyampaikan tuh, meninggal langsung. Dia jatuh. Itu kita nggak tahu dia sudah terima Yesus atau tidak. Tapi ada pendeta yang lagi khotbah. Saudara jangan lihat saya masih panjang. Tugas saya masih banyak. Iya, kan harus selesai dulu tugas kita baru dipanggil. Amin. Kasih tahu kiri kanannya, tugasku masih banyak. Sudah mulai takut saudara ya. Enggak. Kalau tugas kita masih banyak, masih dikasih kesempatan. Tapi kalau udah habis tugas saudara, ngapain saudara tinggal di sini? Maaf, membuat repot orang lain aja, apalagi udah tua. Dijagai anaknya. Sudah kalau udah waktunya, biar aja Tuhan panggil lah. Ya ada pendeta baru khotbah nih, dipanggil Tuhan meninggal. Tapi ada satu kisah yang membuat saya sangat terobsesi. Ada seorang hamba Tuhan, pendeta, ya. Lalu Tuhan bicara sama dia, hambaku, aku akan panggil kamu. Dan itu diberitahu tepat saudaraku. Hari Minggu, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ini hamba Tuhan ini karismatik, betul. Dia bilang sama istrinya, "Mah, Tuhan udah bilang mau manggil saya tanggal gini-gini." Taulah istri-istrinya karena ketakutan malah gitu kan. Karena takutnya ditinggal sendiri ya kan, nggak ditanggapi serius. Lalu waktu berjalan, ini hamba Tuhan ini bukan gereja karismatik kali. Ya, bukan gereja karismatik, bisa aja gereja Protestan, tapi dia karismatik sekali. Kenapa? Dia begitu dekat dengan Tuhan. Sampai waktu harinya mau tiba. Ya, ini Minggu. Lalu dia bilang, "Yuk kita gereja." Dia melayani, dia khotbah. Lalu pulang ke rumah, hanya tinggal berdua di rumah. Ya, lalu dia makan siang, dia duduk di rumah, dari rumah makan siang dia duduk di luar, badannya besar saudaraku. Lalu istrinya candai, tetapi itu kenyataan ya. "Pak, jangan di luar lah. Kan hari ini papa mau dipanggil. Kalau di luar siapa yang ngangkat? Papa berat kali, ke dalam lah kita." Ke dalam saudaraku. Saya baca tulisan ini memberkati saya sekali. Ke dalam, nah duduk santai. Lalu datanglah anak-anaknya, datang cucunya. Lalu dia bilang begini, dia pesan. Oke, masing-masing dia berkati. Duduk begitu, namanya menunggu ya, dipanggil. Lalu dia bilang, udah datang yang jemput. Ini ditulis dalam satu buku saudara. Udah datang jemput papa. Udah datang jemput opa. Nah, lalu dia saudaraku, dia tidurkan di kursi itu. Udah datang, udah dekat. Karena dia sudah hiburkan, sudah beritahu sama istri dan anak dan cucunya. Nggak lagi ketakutan, nggak nangis. Ini udah datang. Udah ya, papa pergi ya. Opa pergi ya.
ninggal saudara. Saya terobsesi kalau saya ninggal begitu. Jangan waktu ya, maaf ya, saya main tenis meja gitu tiba ninggal kan gak enak, ya kan? Atau saya lagi jalan-jalan, apalagi di pesawat saudaraku, kita di pesawat ninggal, ketakutan semua, pilotnya pun ketakutan kan? Tak enak, siap pelayanan, kita izin dulu ya, kalau ada salah papa, opa, maaf ya, tapi papa harus pulang, harus kembali ke rumah bapak. Siap dia gitu, ninggal. Itu satu kenangan yang indah. Saya mau beritahu begini, saya pernah mati suri. Ya, waktu itu istri saya kasih tahu juga sama Ibu Santi. Berapa lama ya? Saya waktu mati suri itu lagi petang, lagi senja. Lalu kebetulan mati lampu, saya begitu letih tidur di kamar saya. Di rantau perapat, istri saya siram-siram bunga di pekarangan. Lalu karena sudah jam 6:30 dia bangunin saya supaya siap-siap mau makan malam. Dia datang, tidak saya jawab karena saya sudah maaf ya. Mati suri itu secara kedokteran denyut nadi berhenti, napas berhenti. Jadi waktu itu dia goyang-goyang, bangun, jangan pura-pura, kan biasa gitu pura-pura saudaraku ya. Lalu nggak bangun-bangun, hidup lampu, diaken kita ada depan rumah kami. Panggil diaken tuh kebetulan orang askes, kepala askes. Ya, Pak Tanti, lihat abangmu gitu. Dibangunin nggak bisa lagi saudaraku. Nah tetapi saya melihat dari atas. Jadi waktu dibawa keluar dari kamar, itu kepala saya hampir terantuk sama pintu. Saya berteriak, "Woi, kepalaku!" Nggak didengar lagi karena saya sudah pindah alamnya. Waktu dibawa keluar ada kami pelihara bunga kertas bougainville, itu besar tempatnya. Karena mau masukkan ke mobil, itu pun hampir terantuk. Karena maaf, itu saya sadari kalau orang sudah meninggal, beratnya berlipat kali ganda. Ya, makanya kalau orang ngangkat mayat itu berat sekali. Ya, lalu mau sampai, kepalaku. Lalu masukkan mobil, dibawa ke rumah sakit hanya 5 menit, tidak terlalu jauh. Sampai rumah sakit, yang periksa pertama itu yang berkerudung. Diteleponi semuanya pengerja, jadi rame rumah sakit itu, ribut saudaraku. Ya, waktu diperiksa sama dokter yang berkerudung ini, dia hanya pegang ini saja. Ya, sama dia pegang ini, pegang ini. Kan tadi mati suri. Terlambat kalian membawanya. Bapak ini sudah meninggal. Makin nangis lah semua ya kan. Nangis gitu. Ada satu dokter, kebetulan dia di gereja kita, bukan jemaat tapi simpatisan. Lalu dia datang, ya dokter kedua ini, dia lihat begini, dia bijak. Dia bilang ambil senter. Saudara terjadi, kalau saudara mah terjadi sama saudara lakukan nih, ambil senter. Lalu senter itu dia buka mata saya, dia senter pupil mata saya, pupil di bagian dalamnya. Waktu dia senter, bergerak sedikit. Enggak, dia masih hidup, bapak ini masih hidup. Lalu itu saya lihat semua di alam roh. Saya lihat semua itu. Waduh, ternyata saya belum mati. Ya. Lalu dia bilang ambil suntik. Mau disuntik, karena saya takut suntik. Jangan disuntik, rupanya waktu saya bilang jangan suntik, udah bersuara saya. Jangan disuntik, oh bapak ini takut disuntik. Saya kembali, itu hampir 2,5 jam, 3 jam saya mati suri. Itu belum mati. Mati suri adalah mati secara medis. Pada dasarnya kita masih hidup. Nah saya pernah ngalami itu. Jadi saya punya obsesi kalau saya meninggal. Saya bilang, biarlah engkau panggil saya lagi tenang Tuhan. Jangan lagi bawa mobil, jangan lagi yang makan, apalagi lagi makan, di mulut pula makanannya meninggalkan. Ya, maksud saya begini. Waktu saya cerita itu orang tanya gini, apa yang Bapak lihat waktu Bapak mati suri? Nah yang paling menarik bagi orang itu aja. Saya bilang, saya nggak ceritakan. Saya bilang bukan itu masalahnya. Masalahnya yang paling penting adalah kalau kita meninggal dalam Tuhan. Dengar, itu indah. Tidak terlalu menakutkan. Saya waktu mati suri saya bisa melihat satu tempat begitu luas. Itu begitu indah sekali. Tapi saya nggak mau cerita ketemu siapa saya. Karena orang selalu mencari itu. Apa yang Bapak lihat? Apa pesannya? Kayak dukun kita dibuat. Ya, beritahu sama saudara meninggal dalam Tuhan itu indah. Kasih tahu rekannya jangan tahu meninggal. Amin. Doh, ini kan ceritanya dari Ishak tadi. Ishak udah tua, dia udah tahu dia mau dipanggil Tuhan. Ya, lalu dia panggil anak kesayangan Esau, pergilah berburu. Ya, nanti olahlah
makanan itu, nah kasih sama papa. Karena aku akan melepaskan berkat kesulungan bagimu. Nah sayangnya Ribka menangi-nangi. Saudara tahu menangi-nangi? Ribka agak nguping gitu. Waktu dia nguping begitu, udah pergi nih Esau, dipanggil anaknya. Yakub, Yakub, tadi bapakmu pesan bla 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 bla. Ya. Lalu yuk ambil seekor anak domba di belakang. Kita sembeli. Jadi nama Yakub itu penipu. Tapi sampai sekarang saya tidak setuju dia penipu. Walaupun memang arti Yakub penipu. Jadi kalau saudara boleh, jangan pakailah. Jangan kasih nama anak cucu saudara Yakub, penipu itu. Ya. Yakub apa, Yakub si Barani. Mau si Barani pun penipu juga itu katanya. Ya, oke, kembali saudaraku. Nah, saya nggak setuju Yakub itu penipu. Kenapa? Pertama kan kita udah baca Kejadian 23 tadi. Memang sudah Tuhan nubuatkan kan, bahwa yang tua jadi hamba yang muda. Jadi ibu-ibu ini paling suka nyimpan hal-hal yang begitu. Lalu dia bilang ambil sana. Kira-kira gini, Yakub bilang, kan beda, si Esau itu berbulu badannya. Gimana nanti aku kalau dilihat tangan sama bapak nggak berbulu gimana? Namanya mama-mama, ada power oma-oma, ya kan? Diatur sama Ribka sudah. Jadi kulitnya itu dibuat di tangan daripada Yakub. Nah udah selesai diolah, masuklah ke rumah. Ini Esau masih berburu. Katanya, Pak, siapa ini? Dia bilang bukan Yakub, Esau. Karena udah mama yang ngajar, kalau ditanya bapak nanti jangan bilang kau Yakub. Esau. Tapi berdosa, Esau. Kan gitu mama enak, Esau. Jangan kau pala apa gitu. Karena apa? Sekali lagi sebenarnya Ribka menggenapi yang tadi. Kejadian 25 ayat 23. Skedulnya masih situ rencananya. Masuk, tapi lain suaramu. Kata Ishak. Mari dekat, dipegangnya. Tangan daripada Yakub berbulu. Hodo si Esau. Dimakannya selesai, siap makan, dia lepaskanlah berkat kesulungan itu. Pulang Esau, diolahnya makanan, dikasihnya lagi. Siapa kau? Esau anak bapak. Tadi sudah datang si Esau. Kau siapa? Nangislah si Esau. Akunya Esau pak. Tapi waktu itu Esau nggak terpikir bahwa dia sudah jual hak kesulungannya. Dendamlah Esau, larilah Yakub dari rumahnya. Yakub ini gak pernah meninggalkan rumah ayah ibunya, anak mama. Tapi waktu itu mamanya bilang, pergi kamu, karena abangmu dendam sama kamu. Saya tidak lanjutkan cerita itu karena waktu kita gak banyak. Ya, saya mau ambil kembali pernyataan kenapa Esau dibenci. Yuk, kenapa Ishak dikasih? Sebelum saya lanjutkan ayatnya, berapa banyak saudara memilih? Saudara bagian daripada yang dikasih Tuhan, lambaikan tangannya. Yang gak angkat tangan mau gimana? Oh berat kali tanganku pak. Oh ya gak apa-apa. Yuk kita lihat ayatnya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 15-17. Saya mau tekankan yang ini. Karena akhir zaman. Ini end time. Akhir zaman. Kalau saudara, kebetulan saya mengambil mata kuliah ini mengajar ya. Second coming ya, bicara tentang eskatologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat 15 dan 17. Sama-sama kita baca ya. Jam saya kok masih apa nih Pak? Udah jam berapa itu? 10. Iya ya, jam saya berarti mati. Ya kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan apa? Kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. 16. Sebab kamu tahu, jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Konsentrasi ayat 16. Ayat 16 bilang begini. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Baca Alkitab dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22. Tidak pernah Esau dicatat. Maaf, amoral. Gak ada.
Karena saya tertarik dengan kisah ini, hampir 12 tahun saya belajar studi tentang ini. Tidak ada satu ayat di Alkitab yang berkata Esau itu berbuat amoral. Tidak ada. Karena dikatakan cabul kan, orang selalu berpikir cabul itu adalah melakukan amoral. Tidak, mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Nah, kalau saudara punya Android, saudara punya Android, coba angkat Android saudara. Tinggi-tinggi, nggak dikumpulkan. Tinggi-tinggi dulu, ayo. Saya mau saudara cerdas walaupun tidak sekolah teologi, kira-kira begitu. Nah, saudara sudah punya Alkitab di dalam, yang warna biru atau hijau, sama aja. Ya, saudara bisa download, lihat, buka ayat ini, Ibrani 12 ayat 16. Coba buka ayatnya. Ya, saya masih ada waktu lah sebentar ya. Buka Ibrani 12 ayat 16. Lalu sudah dapat ayat itu, di sebelah kiri atas ada tulisan TB. Dapat ya? Itu artinya terjemahan baru. Bukan Tumiar Banuarea, bukan. Ya, TB itu adalah terjemahan baru. Klik, pijit ya, tekan. Sudah, ambil lagi Alkitab dalam bahasa yang lain. Saya tak suruh aja saudara minta tolong ambil bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini, BIMK. Ada situ pilihan begitu banyak, itu bahasa Batak, Toba, Karo, semuanya. Tapi minta ambil dulu bahasa Indonesia masa kini, BIMK. Dapat? Lihat aja, klik sebelah kanannya kotak itu. Jadi biru dia kan? Nah, berarti saudara sudah ambil itu. Satu lagi, terjemahan lama, TL, terjemahan lama. Kotak di samping kanannya itu tekan. Sudah, garis gini checklist dia udah masuk sama saudara Alkitab itu. Oke, perhatikan dari bahasa Indonesia masa kini ayat 16. Udah dapat? Berarti belum dapat. Ya, kalau udah dapat senyum dia. Dan ada lagunya. Tenanglah jiwaku. Kalau belum tenang nggak dapat itu. Yuk, udah dapat? Nah, karena udah dapat, nah satu orang bantu membaca ya. Saya akan baca juga nanti. Ayat Ibrani 12 ayat 16 yang terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ada yang bisa baca? Yuk, 1, 2, 3 ya. Janganlah. Ya, terus. Nah, terus. Oke. Kata cabul di bahasa Indonesia masa kini tidak menghargai hal-hal rohani. Saya ulangi ya. Kalau saudara lihat tadi itu, kata cabul itu artinya tidak menghargai hal-hal rohani. Yang satu lagi tadi coba, dalam firman Allah yang hidup. Ini lebih bagus nih, firman Allah yang hidup. Download lagi ayatnya. Firman Allah yang hidup sebelah kanan. Cari FIYH, firman Allah yang hidup. Klik. Mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan ini saudara di rumah berlatih begitu. Ya, bukan saya larang saudara, sekolah teologi lah. Ya, kalau saudara memang lebih mau paham lagi. Tapi minimal kita orang awam, buka lewat ayat-ayat atau versi yang lain. Sudah ada firman Allah yang hidup? Baca, kuat deh. Nah, kata cabul di situ bersikap masa bodoh terhadap Allah. Nah, dua ini saya angkat. Kenapa Esau dibenci oleh Tuhan? Perhatikan ini. Ini end time. Yang pertama dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini tidak menghargai hal-hal rohani. Kenapa Esau dibenci Tuhan? Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dibaca adik tadi, bersikap masa bodoh terhadap Allah. Ini saja dua ini catat. Ya. Taruh ini di hati saudara. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang memilih posisi seperti Esau dibenci Tuhan. Tapi waktu saudara tidak menghargai hal-hal rohani, waktu saudara bersikap masa bodoh sama Tuhan, engkau kategorinya dibenci Tuhan. Walaupun maaf, engkau anak Tuhan. Jujur kalau kita punya anak 5, ada enggak dari 5 anak ini yang lebih kita kasihi sama? Ibu, kalau ibu punya anak 3, ada enggak dari 3 ini yang lebih Inang kasihi? Ada, walaupun sama kita anak-anak itu semua kita kasih. Tapi bicara lebih mengasihi pasti ada. Berbahagialah engkau yang anak tunggal. Karena tidak ada alasan orang tuamu tidak mengasihimu. Tapi kalau engkau anak ke-6, ke-7, ke-8, jangankan dikasih, namamu pun hampir lupa dia.
dengar ini end time. Saya rindu sekali semua kita mengerti. Dan kita golongan orang yang dikasih Tuhan. Jangan sampai dibenci Tuhan. Kenapa dibenci Tuhan? Kalau saudara hari-hari tidak menghargai hal-hal rohani. Waktu makan di restoran di mana? Diajak istrinya, Pak doa ya Pak. Gak usah lah Pak, malu. Dengar, engkau kelompok yang akan dibenci Tuhan. Kalau engkau ke gereja saja, maaf. Ini kebiasaan di kita orang tua ini. Gereja, yuk Pak gereja. Agak capek aku. Ayolah, tunggu, kuhitung kancing bajuku. Gereja tidak, gereja tidak, gereja tidak. Hati-hati, engkau kelompok yang dibenci. Kalau saudara udah dibenci, apalagi yang kau dapatkan dari Tuhan. Tapi kalau engkau dikasih, enggak usah minta, dikasih. Saya punya anak 2, saya tahu. Dua-duain, satu yang disayang, lebih sayang mamanya, satu yang saya sayang gitu. Sebelum dia minta, saya tanya, apalagi nak? Kan begitu. Itu kalau kita kasih anak kita, apalagi? Sebelum ditanyanya, dimintanya, kita yang nanya. Dengar, kalau engkau kelompok yang dikasih Allah, sebelum engkau minta, Tuhan yang nanya sama kamu. So simple, sesederhana, saya hidup begitu gayanya. Tuhan, aku kan engkau kasihi. Saya percaya apa yang saya perlukan. Walaupun saya tidak minta, Tuhan sediakan. Jadi doa saudara jangan lagi minta makanan, minuman, minta mobil. Maaf ya, kecil kali itu. Kan engkau dikasih Tuhan. Minta perkara-perkara ilahi. Masa mintanya Tuhan, lampu, bola lampu kami mati. Kecil kali sama Tuhan bola lampu. Aduh, saudara gak usah minta, Tuhan sediakan kan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran semua ditambahkan. Kita hafal kali ayat itu. Pas udah tidur pun kalau ditanya, Matius 6, cari dahulu kerajaan Allah. Hafal kita, tapi prakteknya gak tahu kita. Jadi janganlah minta sama Tuhan hal-hal seperti itu. Jadikanlah saudara orang-orang yang dikasih Tuhan, selesai. Ketika engkau bersikap masa bodoh sama Tuhan, engkau tidak peduli tentang Tuhanmu. Dengar, engkau kategori yang dibenci Tuhan. Mungkin orang berkata, saudara berkata, enggak pernah aku seperti itu kok masa bodoh. Loh, maaf ya. Engkau tahu kan firman persepuluhan. Tapi engkau tidak kembalikan ke gereja. Engkau sedang bersikap masa bodoh sama Tuhan. Kalau itu cerita gak ada yang ketawa, takut semua. Maaf ya, izinkan saya, gak ada sponsor Pak Polta. Tolonglah Pak, suruh orang tuh kembalikan bersih. Gak ada itu. Tapi maaf, saya melihat jemaat yang saya gembalakan lebih kurang 1.400 orang saudaraku. Maaf ya, ini udah diajar berulang-ulang ini. Persepuluhan milik Tuhan. Tapi maaf, yang mengembalikan paling 1/3. Loh, kita mau dikasih Tuhan, tapi bersikap masa bodoh sama Tuhan. Pura-pura gini, kita gak tahu, Tuhan gak tahu. Tuhan tahu itu. Jangan marah kalau engkau kekurangan terus. Jangan marahi Tuhan kalau engkau tersendat-sendat terus. Berkat sama saudara, karena engkau tidak kembalikan milik Tuhan. So simple. Yang saya takutkan kita adalah rajin ke gereja. Kita rajin semuanya beribadah. Tapi kita gak ada lakukan apa yang Tuhan mau. Kenapa saya sayang salah satu anak saya ini? Maaf, sebelum saya bilang, dia lakukan. Saya pulang nanti, ya, waktu masih kecil, saya pulang, ya, diambilnya apa tas saya, ya, sepatu saya simpannya. Lalu dia bilang, Papa mau minum. Abang ambil ya, diambilnya, enggak saya minta. Saya duduk, dia masih kecil, dari 5 tahun. Saya nonton TV, karena waktu saya pulang dari kantor jam 4, tengah 5 sampai, itu semua siaran berita. Saya selonjor kaki saya depan TV. Maaf ya, anak umur 5 tahun kecil. Dulu timbangan saya 92 kilo. Ini digabung 2 pun lah ya. Saya berat. Dia maaf, duduk di kaki saya. Dia pijit-pijit kaki saya. Masih kecil tangannya, maaf. Stabil jo, gak ada terasa. Gue bilang, kok songon asing? Anakku ini pijit-pijitnya. Sebelah kiri lagi pijit punggung. Apalah terasanya anak 5 tahun mijit badan saya 92 kilo. Tapi saya tahu. Ini berarti dia senangkan dulu hatiku, biar aku tanya. Oke. Itu saya tanya, Bang, abang kok lain, mau apa? Enggak. Kan biasa anak gitu ya kan. Abang mau apa? Maaf, yang dia minta itu yang disuruh gurunya di sekolah untuk besok dibawa. Tadi ibu guru bilang besok bawa gini. Beli alat ini. Itu masih 5 SD kelas 1 dia. Lalu saudara tahu perlakuan saya sama dia? Lebih dari yang dia minta saya kasih. Kenapa? Terlanjur saya sudah disenangkannya. Ya, itu prinsip orang tua Satya Wijo, kita orang Batak. Ya,
Kalau kita udah senangkan anak kita, lebih dari yang dia minta kita kasih. Saudara dengar, Tuhanmu, Tuhanku begitu. Jangan terus minta-minta begini, senangkan hati Tuhanmu, maka Tuhan itu enggak hitung-hitungan. Tuhan tuh memberi bahkan yang tidak engkau minta pun dia kasih. Ini kalau engkau berkata, sudah ku minta enggak dikasih-kasih sama Tuhan, periksa. Jangan-jangan engkau dibenci Tuhan. Enggak pernah lah ada kalimat itu kalimatnya. Roma 9, Maliaki 1, Esau dibenci. Yakub disayang Tuhan. Itu bukan Esau dibenci bapaknya, Yakub dibenci bapaknya, enggak. Esau dibenci Tuhan, Yakub dikasih Tuhan. Bisa ada itu? Bisa. Ayo, perhatikan hal-hal rohani hari-hari ini. Jangan bersikap masa bodoh dengan Tuhan. Ayo, perhatikan tuh. Kalau itu engkau lakukan, engkau golongan yang termasuk dikasih Tuhan. Sudah, hidupmu letakkan sama dia. Enggak usah takut. Sebelum engkau minta, Tuhan sediakan. Itu yang paling indah. Jangan sampai engkau menangis-nangis, engkau pukul-pukul lantai baru kasih. Itu anak cengeng namanya. Sampai, maaf, anak kita kalau kita kasih apa? Lompat sana, lompat dia sini, guling-guling dia. Guling-guling. Bahkan terakhir, enggak bapakku kau. Maaf, jangan sampai bilang begitu. Ya, saudara senangkan hati Tuhan, maka Tuhan bilang gini, anakku, aku sudah sediakan. Sebelum kau minta, itu ayatnya. Sebelum engkau minta, aku sudah tahu dan Tuhan kasih. Jadi jangan pakai ayat itu kalau saudara tidak peduli dengan Tuhan. Jangan pakai ayat itu kalau engkau bersikap masa bodoh terhadap Tuhan dan engkau tidak menghargai hal-hal rohani. Amin. Jangan marah, kasih senyum dulu ke saya. Saya mau ajak saudara tutup. Jangan marah. Ayo senyum dulu, senyum. Ya. Kalau memang gereja jam 9 kurang udah datang sih. Naku udah mau amat tahun. Bukan. Maaf ya, ini masalah engkau menghargai hal-hal rohani. Saya punya prinsip, audiens kita itu Tuhan. Saya selalu, sejak saya pelayanan, 86 saya melayani, 37 tahun. Saya bilang menjemaat, audiens kita Tuhan. Yang di mimbar ini jangan tunggu sampai jemaat datang. Jam 9, mulai ibadah. Ini hanya ikut. Saudara datang kemari, bukan untuk dilayani, engkau datang melayani Tuhan. Yang melayani di mimbar juga ini, untuk melayani Tuhan. Audiens kita Tuhan, bukan orang. Sebab itu kalau saudara, Tuhan kita mulai ibadah jam 9, Tuhan sudah ada sebelum jam 9. Masakan engkau bisa 9:15? Itu pun lambat kali jalannya. Maaf ya, Pak macet, kalau tahu macet, cepatkan dari rumah. Kasih tahu kiri kanannya, cepatkan dari rumah. Jangan alasan macet, ayah macet. Hari Minggu gak ada macet. Tanya Pak Gembala, mana Pak Rame? Enggak, lempang saya. Saya biasanya memang pas di depan ini sudah setengah jam lebih. Saya di tempat makan yang tutup itu. Saya di situ berhenti, baca-baca begitu. Baru setelah 5 menit sebelumnya baru saya masuk ke parkir mobil. Gitu prinsip saya. Jangan buat Tuhan menunggumu. Siapa kamu? Lihat kiri kanan, siapa dia? Masa Tuhan nunggumu? Sedangkan bos di kantor kita saja kalau rapat jam 9, kita udah datang jam 9 kurang 10. Kita siapkan file. Ini berani. Bos kita mimpi rapat, kita terlambat. Halo bos. Keluarlah surat pemberhentian dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Amin. Ya, ayo hargailah hal-hal rohani. Jangan nampak kayak wajah aja rohani, hargai. Kedua, jangan bersikap masa bodoh sama Tuhan. Ayo, sekali lagi kalau engkau belum kembalikan persepuluhanmu, kembalikan. Ya. Hari Sabtu atau tanggal 3 lah, ya. Engkau sudah terima gajian, kembalikan minggu berikutnya. Jangan pura-pura enggak tahu kok gembala. Cas, suami istri cas pula cas. Hati-hati, engkau kelompok yang mana, dibenci atau dikasih? Yang dikasih Tuhan bangkit berdiri, yang mau dikasih Tuhan bangkit juga, ya. Kunci A. Sepanjang hidupku kau setia, tahu ya? Sepanjang hidupku kau sangat baik, memuliakanmu. Bentar, kita suka bahasa Inggrisnya. Saya mau nyanyikan bahasa Inggris, pasti kita bahasa Inggris saja ya. Yuk, bisa ditampilkan? A saja, kalau bass taruh tinggi. Bisa Dik? Sepanjang hidupku kau setia.
Sepanjang hidupku kau sangat baik, napasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sekali lagi katakan, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, napasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan tidak pernah minta apapun dari kita. Tapi kalau pagi ini kita belajar tentang Esau dan Yakub, mari sadarilah. Di kitab Maleakhi 3 ayat 18, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang benar dengan orang yang salah, antara orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Sebagai bukti kita menghargai hal-hal rohani, mari kita datang dengan pengertian yang benar saat kita ibadah. Jangan sampai bersikap masa bodoh terhadap Tuhan. Terlambat bagi kita biasa. Tidak kembalikan persepuluhan bagi kita biasa. Tidak berdoa waktu makan bagi kita biasa. Ubahlah dari hal-hal yang kecil. Sebab dengar, sesungguhnya Tuhan itu mengasihi kita. Tapi jangan membuat Tuhan sedih. Waktu saudara saya menjadi orang yang dikasihi Tuhan, senangkanlah hati Tuhanmu, maka Tuhan pun akan melakukan yang sama. Berkatilah firman ini Tuhan, meteraikanlah di pagi ini, biar itu masuk dalam hati kami jadi remah. Dan ini satu titik balik kami berubah, di mana kami Tuhan hidup untuk Tuhan, menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sekaligus kita akan menyaksikan warta sepekan. Selamat memberi, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar. Mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Nyatakan. Tak ada kerajaannya yang terbesar. Untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu, kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Di pagi hari ini kami sungguh diberkati lewat firman-Mu ya Tuhan, yang terus menguatkan kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Pendeta Ramur Sidabalok yang sudah memberkati kami Tuhan. Berkat-Mu berlimpah-limpah bagi hamba-Mu, pengurapan-Mu berlimpah-limpah, segala sesuatu yang terbaik
Tuhan curahkan bagi hamba-Mu. Berkati seluruh keluarga, istri, anak-anak, bahkan cucu daripada hamba-Mu, bahkan pelayanan, penggembalaan yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu. Tuhan memberkati. Kalau juga akan melanjutkan ibadah yang kedua, Tuhan kekuatan, hikmat dan marifat-Mu terus bertambah-tambah bagi hamba-Mu. Terima kasih Bapak untuk seluruh persembahan sudah dikumpulkan. Tuhan memberkati persembahan ini. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu yang sudah memberikan persembahan. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, bahkan studi, rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, dan dari tempat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagi Yerusalem, salam bagi Yerusalem, salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Bapak, jikalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah yang pertama dan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan, sebelum umat-Mu kembali, ulurkan tangan-Mu, berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai memberkati kehidupanmu hari ini, esok hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.